ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan kuliah kita. Kali ini kita akan membahas tentang agama ardih. Agama ardih yaitu agama yang lahir di bumi ini. Selain dinul Islam, masih ada beberapa agama yang dianut oleh umat manusia yang sesungguhnya bukan agama yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Akan tetapi agama ini adalah sistem hidup yang dibuat oleh manusia sendiri yang kemudian dianut menjadi nilai-nilai dalam kehidupan mereka sehingga berubah menjadi suatu agama. Sistem hidup ini biasa disebut sebagai agama ardi atau agama bumi oleh karena agama ini kelahirannya di bumi ini. Di antara agama ardi yang sekarang masih ada adalah agama Buddha, agama Hindu, Konghucu, Shinto, dan lain sebagainya. Agama ini lahir karena hasil kontemplasi para tokoh-tokohnya seperti Siddhartha Gautama yang melahirkan agama Buddha dan Hindu. Dia adalah seorang guru spiritual dari wilayah Timur Laut India, dari India. Mereka semua meyakini kebenaran agamanya akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Tapi tentu dalam pandangan Islam, semua orang yang memilih agama di luar Islam akan tertolak amalannya dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Itulah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memilih agama selain daripada Islam, maka amalannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Agama di luar Islam dikenal juga dengan agama politeisme, yaitu agama yang mempercayai dan meyakini banyak Tuhan. Menurut konsep tauhid dalam agama Islam, agama yang mempercayai lebih dari satu Tuhan, maka ini disebut agama kemusyrikan. Oleh karena Tuhan itu hanya Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Tuhan. Yang banyak adalah yang dipertuhankan. Orang musyrik dalam Islam tertolak amalannya sebagaimana disampaikan di surah Az-Zumar ayat 65, walaqad auhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah Tuhan, niscaya Dia akan hapuskan amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Az-Zumar ayat 65. Begitulah konsekuensi orang-orang yang memilih agama kemusyrikan. Tiada manfaat amalan mereka yang mereka kerjakan ketika hidup di dunia dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Nah, oleh karena itu tentu ya sebagai seorang muslim kita harus menjadi gembira, bangga bahwa kita ini
sempat beragama Islam, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diwahyukan kepada para rasulnya, yang mengajarkan tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah ajaran inti para nabi, ya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Mereka memiliki satu konsep ketuhanan, yaitu agama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah sampaikan, wa ma arsalna min qablika illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah. Allah tidak mewahyukan kepada rasul atau nabi sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan Allah mewahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilahun kecuali saya, kata Allah. Jadi jelas bahwa perbedaan konsep ketuhanan antara agama yang diturunkan oleh Allah dengan agama yang dianut di bumi ini, yang lahir dari hasil pemikiran dan kontemplasi manusia, itu sangat berbeda dari segi konsepsi dari teologi, ya, konsepsi dari Tuhan, di mana Allah hanya mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak ada selain Allah. Kemudian diperjelas di surah Al-Ikhlas bahwa Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah konsep tauhid yang sangat berbeda dengan konsep agama selain Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa Qul, katakan wahai Muhammad, Allahu ahad, Allah itu ahad, Allah itu esa, Allah itu esa. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung atau meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak pernah dilahirkan di dunia, dan Allah itu tidak pernah melahirkan manusia, melahirkan anak. Lahu kufuwan ahad, baginya tidak ada yang sekupu biar satu. Artinya tidak ada Tuhan yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah konsepsi tauhid yang sangat penting di dalam agama kita, yang menjadi diferennya, pembeda antara agama ardi dengan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau agama lain ada yang mengakui Tuhan itu tiga. Ada yang mengakui ya Tuhan itu berupa benda-benda. Padahal tentu dalam konsepsi penciptaan, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi ini, sungguhnya termasuk manusia, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua adalah ciptaan Allah. Khalaqas samawati wal ard, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, begitu pula di antara keduanya, sehingga tidak pantas ciptaannya itu disamakan dengan dirinya sebagai pencipta. Maka siapa yang meyakini adanya Tuhan selain Allah, apalagi berupa benda di atas muka bumi ini, maka itu sebuah kezaliman yang besar. Makanya di surah Luqman dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yusyrik billah, barang siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la zulmun azim, itu adalah kezaliman yang besar. Kalau di surah An-Nisa ayat 48 dijelaskan oleh Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma zuna zalika liman yasha.
Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa orang yang musyrik itu. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah hanya Allah mengampuni dosa yang lain selain daripada dosa musyrik bagi hamba-hambanya siapa yang dia kehendaki. Nah, inilah konsep kemusyrikan, bahwa kemusyrikan itu merupakan kezaliman yang besar, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang-orang itu tidak sempat bertobat sampai meninggalkan dunia ini, kecuali dia sempat kemudian bertauhid atau kembali kepada agama fitrah, yaitu agama Islam, maka tentu dosa-dosa kemusyrikannya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia termasuk hamba-hamba Allah yang insya Allah akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jelas sekali bahwa agama ardi, agama yang dibuat atau diciptakan oleh manusia yang berasal dari hasil kontemplasi, pemikiran dan konsep-konsep yang dibuat oleh manusia, jelas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai agama. Bahkan mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimasukkan ke dalam neraka, karena setiap orang yang musyrik tempatnya nanti kelak di dalam neraka. Itulah yang disampaikan di surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina binari jahannama khalidina biha. Orang-orang yang ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari ahlul kitab, mereka akan dimasukkan, termasuk orang-orang musyrik, ke dalam api neraka, mereka kekal selama-lamanya di dalam. Nah, inilah sehingga tentu sangat jelas perbedaan antara agama ardi dan agama wahyu yang berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk tentu sistem peribadatannya, dan tentu juga yang berbeda juga adalah sistem yang berbeda juga adalah kitab-kitabnya, karena kitab yang diturunkan oleh Allah, misalnya Al-Quran dalam bentuk wahyu, sementara kitab yang mereka pegang, agama ardi ini, adalah hasil pemikiran, hasil kontemplasi dari para tokoh-tokoh yang pernah melahirkan agama ini. Semoga bermanfaat kuliah kita hari ini tentang agama ardi, sekaligus merupakan kita jelaskan apa bedanya dengan agama Islam yang kita anut sebagai suatu agama yang mulia, yang diakui oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya agama di sisinya. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanyalah agama Islam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.